Kita coba mempelajari fungsi ya, fungsi atau prosedur pada suatu pemrograman ya, atau subroutine istilahnya di sini. Oke, nah, contoh yang paling sederhana yakni kita akan membuat semacam adanya kalkulator ya, kalkulator sederhana. Kalau kita punya kalkulator sederhana ya, maka kalkulator tersebut memproses ya atau melakukan eksekusi aksi ya berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya seperti itu. Nah, bagaimana ya contohnya? Misalkan ada suatu variabel ya integer bilangan pertama A sama dengan 100 ya. Nah, seperti ini. Lalu ada integer B sama dengan 200. Nah, lalu untuk fungsi kalkulator yang pertama, yakni penjumlahan C sama dengan A ditambah B. Ya. Jadi nilai A 100 ditambah dengan B 200 ya. Jadi A bertipe angka bulat ya, namanya INT, integer. Angka bulat atau integer ya, atau discrete sama. B pun sama ya. Nah, di sini namanya adalah integer B ya. Isinya 200 ya. Lalu di sini ada suatu variabel C ya. Dia menjumlahkan A dan B. Berapa nilainya? 300 ya. Nah, agar kita bisa menampilkan ya, maka kita gunakan seperti sistem out-println ya. Sistem out.print ya. Nah, di sini kita tuliskan system.out.print ya, println. Oke. C sama dengan ya, atau kita bilang di sini nilai C sama dengan C ya. Ini yang penjumlahan ya. Ingin ditambahkan keterangannya misalkan ya, maka bisa kita beri tulisan misalkan sistem out-println ya. A ya di sini ditambah dengan B ya. Tanda plus yang warna coklat artinya dia menggabung ya. Sedangkan tanda plus di sini dia berarti karakter biasa ya. Kalau pada angka, tanda plus ini fungsinya untuk menambahkan ya. Oke, B plus ya sama dengan C ya, seperti ini. Kalau kita coba lakukan run ya, di sini ada run ya. Maka hasilnya pada baris 10 plus C, sistem out println. Ada yang keliru ya. B-nya masih belum ada tanda plusnya di sini ya. Oke, kita cek di sini dia. Compiler gagal. Ada yang keliru. Kita coba. Enggak ada. Seratus ditambah 200 sama dengan 300 ya. Nilai C 300 ya. Ini untuk kalkulator yang pertama ya, yakni menjumlahkan. Ketika ingin melakukan pengurangan ya, maka tambahkan suatu variabel, misalkan integer D sama dengan A dikurangi B ya. Maka sistem ya .out.println di sini A lalu dikurangi dengan B sama dengan C ya. Oke. Di sini sama sudah ada A dikurangi B ya. Sudah ada ya seperti ini. Maka hasilnya dia
A dikurangi B sama dengan min 100 ya. Kok C, maaf ini, ini adalah D ya. Sorry ya. D ya. Berkurang berarti min 100 ya. Jadi sudah ada dua fungsi kalkulator ya. Oke. Untuk perkalian bagaimana? Nah, untuk perkalian di sini masih sama. Oke. Integer sama dengan A asteris B ya. Asteris saya di sini seperti bintang ya, artinya dia adalah perkalian ya, multiplikasi ya, melipat gandakan ibaratnya seperti itu. Oke, maka lalu sistem kita tulis ya, sistem outprintln A dikali dengan B sama dengan ya. Jadi A dikali B 100 dikalikan dengan 200 berarti 20.000 ya. Seperti itu. Nah, ini sudah ada 20.000 ya. Oke, sudah ada 3 ya fungsi utama kalkulator ya. Fungsi yang lain apa? Ada sinus ya, ada perpangkatan, pembagian, sisa bagi, lalu fungsi pembulatan ke atas atau fungsi pembulatan ke bawah. Oke. Ini ada apa namanya fungsi-fungsi yang ada di kalkulator ya. Dan kita beri batasan kalkulatornya yang sedang kita bahas adalah untuk bilangan bulat ya. Padahal kalkulator bisa untuk bilangan pecahan. Bilangan pecahan atau bilangan koma ya. Misalkan 100 dibagi 4 sama dengan 25 ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Kalau 10 dibagi 3, nah berarti dia 3,33333 dan seterusnya. Kalau sudah koma, maka tipe datanya ya bukan INT, tapi nanti kita akan ganti menjadi semua double ya, seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau kita hendak menuliskan ya kalkulator ini ke dalam bentuk fungsi ya? Oke. Kenapa harus fungsi? Di dalam fungsi ya salah satu peranan atau tujuan adanya deklarasi fungsi atau prosedur yakni ada suatu kemiripan proses atau mungkin sama prosesnya ketika kita deklarasikan, definisikan ya, kita definisikan atau kita buat fungsi satu kali, maka akan bisa digunakan ya lebih dari satu kali ya. Jadi adanya satu fungsi ini bisa digunakan lebih dari satu kali ya, seperti itu. Oke. Dan yang kedua, nah, kita akan lebih mudah menyusun kode program di dalam static void main ya, yang di baris ketiga ini di dalam static void main lebih sederhana ya. Dan jelas untuk fungsi ini sebenarnya cikal bakal pengantar ke materi tentang enkapsulasi ya, materi lebih jauh lagi ya, namanya enkapsulasi atau membungkus ya di object oriented programming ya. Oke. Sampai baris 17 silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada kendala gitu ya, misalnya tidak bisa di-compile langsung disampaikan ya. Bapak, ini salah. Oke, saya coba stop share. Oke, silahkan di-share. Static void main. Itu yang baris 11 di sebelum B
ada tanda plus juga ya. Ya, seperti itu. Plus. Coba kita lakukan compile dan run. Oke, sudah ya, sudah muncul ya. Oke. Silakan di stop share dulu ya, kita coba lanjut. Nah, kita coba sekarang akan membuatkan suatu fungsi ya. Nah, fungsi ini komen saja ya, tidak perlu diikut. Misalkan ada fungsi fx ya sama dengan x ditambah 1 misalkan ya, atau ditambah 5 misalnya. Oke. Nah, berarti ini sama halnya kita mengatakan y sama dengan fx sama dengan x tambah 5 ya. Kenapa seperti ini dia? Kalau sudah satu keubah, maka dia sebenarnya bermain di dua dimensi ya. Kalau ada fx, y, maka dia bermain di fungsi tiga peubah atau tiga dimensi ya. Seperti itu. Dua dimensi bagaimana? Seperti lingkaran, persegi panjang, segitiga ya, jajar genjang, trapesium ya, atau mungkin segi empat ya, segi enam ya, seperti itu. Kalau tiga dimensi misalkan kubus ya, kalau kita suka bermain kubus ya, yang susunannya harus kita atur ya, warna merah-merah, kuning-kuning, hijau-hijau, putih-putih ya, itu tiga dimensi ya. Oke. Atau mungkin HP itu tiga dimensi ya, atau mungkin di dalam rumah ya. Nah, jadi ada tinggi rumah ya, dari lantai ke atap itu, terus ada lebar, ada panjang, itu menandakan tiga dimensi ya. Bola, bola berarti tiga dimensi ya, atau disebut dengan ruang ya. Tiga dimensi itu ruang, dua dimensi itu adalah bidang ya. Nah, kalau kita isikan misalkan f nilainya 0, maka 0 ditambah 5 ya, sama dengan 5 ya. Kalau f-nya sekarang 2 misalnya, maka 2 ditambah 5 sama dengan 7 ya. Kalau f-nya sekarang min 10 misalnya, maka minus 10 ditambah 5 sama dengan min 5 ya. Atau F-nya misalkan 100,3 ya. Maka di sini 100,3 dikurangi 5 sama dengan 98,3 ya. Seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya fungsi f ini dia sebenarnya adalah memetakan x ya kepada y ya. Memetakan itu artinya memasangkan ya, memasangkan ya. Jadi f di sini dia sebenarnya adalah f memetakan ya, atau memasangkan ya. Memasangkan daerah X ya, kita sebut dengan istilahnya daerah asal atau istilahnya domain ya, kepada atau terhadap ya, terhadap daerah Y ya. Daerah Y ini kita sebut dengan hasil ya. Hasil atau kodomain ya, atau kodomain atau apa ya? Range ya, atau range ya, terhadap daerah ya, range ya, atau istilahnya itu range ya, ya benar ya. Oke, domain ini di matematiknya kita tulis df ya. Kalau range rf ya, seperti ini dia. Nanti kalau misalkan mengenal istilahnya ada bidang kartesius ya, x ya biasanya disebut dengan titik absis ya, sedangkan y
disebut dengan titik ordinat ya. Ini istilah-istilah saja ya. Kalau di bahasa programming, X ini namanya adalah parameter atau argumen. Nah ya, argumen. Seringkali penulisannya di komputer itu ya secara default ya, padahal bebas ya menamakan variabel ya, tidak harus X, tidak harus Y, bebas ya. Nama variabelnya misalkan spider ya, terus yang X spider, yang Y misalkan Iron Man, bebas ya. Ini cuma memudahkan saja ya. Parameter atau argumen ya, atau biasanya disingkat ARGS ya, atau mungkin ARGV. Jadi kalau menemukan ARGV, ARGS atau ARG, ini adalah namanya argumen ya, atau mungkin titik absis ya, atau daerah asal sama ya. Oke, atau domain sama dia ya. Oke, di sini. Kalau Y, titik ordinat, biasanya kita sebut juga dengan di komputasi pemrograman, namanya adalah return ya, return value ya, nilai yang dihasilkan ya, seperti ini. Nah, berdasarkan fungsi yang kita petakan ya, kita susun dan kita coba tes ya, 100,3 ya, min 10, 2, 1 juta atau berapapun, ini pun memiliki nilai yang sama Y-nya ya. Kalau 0 nilainya 5, kalau 2 nilainya 7, kalau min 10 nilainya min 5 ya. Oke, dan seterusnya. Nah, 0, 2, min 10, 103 ini adalah daerah asal ya. Absis namanya di sini ya, daerah asal. Sedangkan di sini 5 ya, 7 di sebelah kanan ya. Min 5, 98,3 kita sebut dengan daerah hasil atau range ya, codomain seperti ini. Nah, ternyata kalau kita cek dia ya, X-nya ini dia adalah elemen ya, anggota dari suatu bilangan real ya, real atau bilangan kontinu ya. Nah, ini sama kontinu. Kontinu bahasa Java ya, kita sebut dengan double ya. Oke. Sedangkan Y ya di sini anggota dari real juga sama ya, atau kita sebut dengan double ya. Nah, penulisan di sini penulisan matematika dari suatu fungsi seperti ini dia ya. Sedangkan kalau kita ingin menuliskan ya secara secara programming ya, maka kalau di Java ya di sini dimulai dengan tipe data ya, lalu nama fungsi ini disambung aja ya, tipe data, ini dia nama fungsi, lalu ada parameter ya. Di sini dia ada aksi-aksinya dan terakhir ada return value ya. Seperti ini. Ini aksi-aksi ya. Aksi-aksi. Oke. Nama fungsinya jelas ya, F di sini ya. Oke, ini tipe data hasil ya. Tipe data untuk ordinat, untuk Y, untuk return value-nya apa? Oke, ternyata Y bertipe baris 17, Y bertipe double ya. Kita akan susun di sini dia double F ya. Di sini parameternya X, X-nya pun double ya, sama ya. Double X ya. Sehingga sama dengan X ditambah 5. Nah, jadi kita menuliskan suatu fungsi ya di bahasa pemrograman Java seperti ini. Kalau di baris 9, 19 ya, dengan penulisan matematik ya atau aljabar, fx sama dengan x ditambah 5. Nah, pada baris 26, nah, kita tuliskan ya, kita implementasikan ya ke bahasa pemrograman double F, double X ya, return X tambah 5 ya. Oke. Boleh teman-teman menjadikannya dalam satu baris seperti ini, tidak masalah ya. Oke, tidak masalah, sama. Jadi baris 19 dengan baris 26 itu adalah sama ya. Atau mau dituliskan biar rapi ya, boleh seperti ini, tidak masalah ya. Oke ya.
Sama, baris 28, baris 26 sama dia ya. Bagaimana keterkaitan antara yang kita susun ya sekarang ya? Integer C sama dengan A ditambah B di baris 43 ya. Nah, kita coba terapkan hal tersebut ya. Nah, kita buatkan suatu variabel-variabelnya di sini ya. Nah, di sini ada integer misalkan X pertama, yakni A ya, maksudnya ya, 100. Lalu ada integer X kedua, misalkan sama dengan 200 gitu ya. Lalu ada integer tambah, nama fungsinya ya, fungsi kalkulator. Yang pertama tambah, integer apa namanya, X ya, koma, integer, sorry ini X1 ya, X1, di sini dia integer X2 ya. Lalu kita katakan di sini return ya, this dot return X1 ditambah X2 ya, seperti ini ya. Oke. Kalau untuk kurang bagaimana? Integer kurang atau mungkin selisih ya. Selisih ya. Integer X1 ya, integer X2 ya. Maka di sini dia return X1 dikurangi X2 ya. Nah, implementasinya di dalam public static void main bagaimana? Perhatikan di sini. Oke. Kalau kita tuliskan ya dengan cara yang ada di sini, ini sama-sama benar ya. Ini benar ya. Cara yang kedua pun menyusun seperti ini juga masih benar ya. Tidak ada yang keliru ya. Nah, caranya adalah ya, kita pertama kalaupun mau langsung ya, kita beri suatu tambahan statik ya, agar sama-sama dikenali di dalam static void main ya. Statik seperti itu ya. Nah, contoh di sini ya, kita ingin menuliskan, perhatikan di sini di dalam, saya jadikan satu baris aja ini ya, biar terlihat perbedaan ya antara baris 52, oke, yakni integer C sama dengan A ditambah B dengan di baris 41 ya. Bagaimana perbedaannya? Kita perhatikan di sini. Sistem out println A ditambah B sama dengan, nah di sini kita langsung mengatakan tambah A dan B ya, seperti ini. Apa perbedaan antara baris 52 dan baris 54 ya? Kalau dari segi hasil itu sama ya, tidak ada yang berbeda. Oke. Tapi ya pada baris 54, nah di sana kita menyusun ya suatu fungsi ya, suatu fungsi apa namanya yang bisa ditulis sekali dan digunakan lebih dari sekali ya. Bahkan nanti antar kelas, antar dokumen ya bisa saling berinteraksi ya. Oke. Lalu untuk yang 57 kita bisa mendeklarasikan, nah D-nya kita ganti dengan selisih antara A dan B ya. Seperti ini dia. Hasilnya pun sama dia ya hasilnya. Jadi kita kasih keterangan di sini misalkan keterangannya ini tambah kurang ini ya, kurang tutup. Kita tambahkan misalkan tanda apa ya, misalkan seperti ini aja ya, kita tambahkan. Ini pun sama, kita tambahkan seperti ini. Coba run ya. Harusnya akan menghasilkan yang sama ya. Nah, antara 300 ya dengan yang di atasnya sama ya. Min 100 ya dengan yang ada di sini pun sama ya. Oke. Nah, kita akan mencoba ya biar lebih rapi ya.
di dalam kode program static void main ya. Tidak perlu menuliskan lagi integer C sama dengan A ditambah B. Tidak perlu ya. Oke. Jadi cukup mendeklarasikan di fungsinya saja. Tambah selisih ya. Sehingga ini pun tidak bisa atau mungkin tidak usah ditulis ulang ya seperti ini. Integer C bagaimana? Tidak perlu ya. Integer D tidak perlu ya. Karena sudah menggunakan fungsi ya di baris 43 ya dan 41 ya. Yakni tentang static integer tambah dan static integer selisih ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau dicek lagi ya, mungkin dari awal lagi ya. Dari baris. Nah, ini dia. Jadi ada pembuatan fungsi yang sederhana ya. Static integer tambah dan ada static integer static integer selisih ya. Oke, ini baru ke fungsi ya. Nanti akan ada istilahnya prosedur ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Yang penting simak dulu ya. Hati-hati, tidak perlu terburu-buru ya. Oke. Nanti kita akan di baris 54, ini masih terlalu panjang ya. Nanti kita akan lebih apa namanya itu menyusun kode program yang singkat ya. Yang tulisan panjang seperti ini ya akan kita eh, susun ke dalam bentuk prosedur ya sehingga lebih rapi ya. Tidak apa ibaratnya di program utama, ini program utama ya, public static void main ini program utama ya, sehingga di program utama tidak terlalu banyak kode program ya, hanya singkat-singkat saja, istilahnya hanya melakukan pemanggilan fungsi, hanya melakukan pemanggilan prosedur atau mungkin subrutin atau metode yang lain ya, jadi sederhana ya seperti itu. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dikonfirmasi ya, ada yang keliru atau mungkin harus diulangi lagi, misalkan dari yang mana. Oke, jadi ini fungsi kalkulator ya. Kalau kita sudah mengatakan di baris 54, tambahkan A, koma, maksudnya ini koma adalah dan ya, A dan B. Jadi nanti A-nya ya dia akan diproyeksikan ya sebagai X1 ya. Diproyeksikan maksudnya itu seakan-akan menjadi X1 ya. B menjadi X2 ya. Jadi kalau nanti dia di sini integer X1 berarti dia A ya. B dia berarti integer X2 ya. Oke. Sama ya, sama-sama bisa di sini. Oke. Kok bisa Pak Bagja? Karena A di sini dia ternyata integer. Sama ya, integer. B B pun sama. Integer B katanya 200. Di sini dia berarti integer X2 ya. Ya, di sini ada istilah nanti passing by reference ya. Jadi A sebenarnya di passing reference ke X1 ya. B di passing reference ke X2 ya. Jadi sebenarnya passing reference itu apa? Hanya mengirimkan alamatnya ya. Reference berarti dia masih berupa alamat ya. Oke. Seperti itu ya. Sampaikan kalau harus ganti baris ya.
Udah mengudara nih. Sultan. Hah? Mandi bola lagi? Gitu aja. Betah, betah aja sih bermain bola. Silakan, apa sudah bisa di-compile? Udah, Pak. Oke ya. Oke, kalau sudah, coba kita buatkan satu lagi di sini, static integer kalikan. Nah, ya, mirip ya. Oke, bisa kita lakukan copy paste boleh ya. Misalkan copy paste. Misalkan di sini ada namanya adalah sekarang static integer kalikan integer x1 dan integer x2 return x dikalikan dengan x2. Bisa seperti itu ya. Sehingga pada baris fitur untuk perkalian yang di bawah bisa langsung kita tuliskan dan di bawah di sini. Oke, di sini bisa kita tuliskan. Mana tadi? Oke, sebentar ya. Hei, siapa? Bentar ya. Oke ya, kita coba tadi. Oke, sistem outprintln A dikali B sama dengan fungsi kalikan ya A dan B ya, seperti ini. Oke. Jadi baris 77 dengan 75 sama ya, maksudnya sama. Sehingga di baris ini tidak perlu kita deklarasikan lagi integer E ya. Jadi kita cukup ya menyusunnya sistem outprintln ya kalikan A dan B ya. Oke.
Kalau pada angka, pada variabel ya, ya argumen di sini A dan B ya. Cara baca koma adalah dan ya. Duduk kakak tuh. Pak, saya error. Kode programnya ya yang error ya. Cek. Kita rapihin dulu ya, kita rapihin. Oke, silakan di share. Baris. Oh, itu 11 ya. Namanya diganti ya. Kan sama-sama selisih gitu ya. Diganti kalikan. Yang nah, kalikan. Kita coba run. Oh, kurang satu kurung tutup ya di baris itu ya. Expected katanya tuh. Setelah angka B, sip. Yang atasnya juga. Oh, nggak usah yang atasnya. Sip, udah. Oke ya, sama ya. Oke, nah seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin lebih menyederhanakan ya, lebih sederhana di dalam static void main ya, sehingga tidak terlalu panjang ya sistem outprintln dan seterusnya ya. Jadi di sini selain ada fungsi ya, nanti ada lagi ya namanya adalah prosedur ya. Prosedur mirip dengan fungsi, tapi dia tidak menghasilkan return value ya. Dan diawali kalau untuk prosedur dengan istilah void ya. Dia hanya memproses ya. Hanya memproses biasa ya. Kita tambahkan di sini misalkan void nama prosedur jadi mirip ya. Parameternya apa? Lalu hanya berisikan ya, berisikan aksi-aksi ya. Dia hanya berisikan aksi-aksi aja ya, tanpa ada return value ya. Seperti ini dia. Nah, double fx seperti ini dia. Kalaupun kita ingin paksakan ke dalam bentuk suatu prosedur ya, maka yang terjadi adalah void. Void kan artinya kosong ya. Void f ya double x buka kurung ya di sini kita butuh tambahan double hasil misalkan sama dengan x ditambah 5 ya titik koma lalu ada lagi misalkan sistem out println ya println misalkan hasilnya sama dengan hasil gitu ya seperti ini dia. Oke. Terus titik koma ya.
Dia hanya memproses, tidak ada return value ya, tidak ada dia hanya memproses. Oke. Apakah semua fungsi bisa kita ubah menjadi prosedur? Boleh ya. Tapi alangkah lebih tepat ya kalau fungsi ini digunakan untuk yang menghasilkan nilai ya. Contoh di kalkulator penjumlahan pasti menghasilkan nilai. Ya, pengurangan ada nilainya ya. Oke, perkalian ada nilainya. Jadi kita lebih cocok ya, lebih tepat menggunakan fungsi kalau ada yang nilai dihasilkan ya. Sementara untuk prosedur hanya memproses ya, entah memproses aljabar, memproses menampilkan ya sistem brilliant ya, seperti itu. Nah, kita akan coba berikan dia suatu prosedur di sini ya. Void misalkan statik ya. Statik void info tambah ya. Info tambah di sini sama integer mau x1 boleh ya. Di sini integer x2 ya. Lalu kita sampaikan di sini ya, mirip seperti yang ada di bawah ya. Sistem out println di sini dia x1 ditambah dengan x2 ya sama dengan hasilnya apa? Hasilnya dari misalkan dari fungsinya ya tambah ya x1 dan x2. Kita coba dulu ya. Jadi perhatikan di baris 43 ini ya, kita membuat suatu prosedur ya. Dan kita bisa mendeklarasikannya langsung ya. Jadi daripada menuliskan baris 60 panjang, cukup di baris 61 kita tuliskan info tambah A dan B ya. Cukup seperti itu. Kita coba cek adakah yang keliru. Baris 61 fokus ya. Apakah ada yang error? Ternyata fungsi tambah ini kurang ya, kurang tutup ya, seperti biasa. Kalikannya masih belum ya. Kalikan, oh iya ya. Oke, sama. Kalikan sistem out print. Nah, di sini sama barisnya ya, menghasilkan 300 ya. Jadi sistem out println-nya kita sembunyikan ya. Kita umpet, kita masukkan ke dalam info tambah ya. Jadi info tambah berisi seperti ini dia ya. Lebih ringkas ya. Daripada baris 60 di sini terlalu panjang ya, segala bentuk kerumitannya kita lakukan penyembunyian data ya. Kita lakukan information hiding ya, penyembunyian data ya, penyembunyian aksi. Seperti apapun aksinya tidak kita beberkan ya, tapi kita cukup beri seperti inilah ya, info tambah misalkan seperti itu. Untuk penamaan bebas ya. Nah, ini sudah mulai ya, di sini ada suatu yang lebih sederhana ya. Static info tambah ya, atau mungkin kita bisa tambahkan di sini static void info kurang atau mungkin selisih ya. Selisih x1 dikurangi dengan x2 di sini adalah namanya tadi selisih ya. Sedangkan untuk yang perkalian info kali ya, info kalikan x1 dikali dengan x2 di sini dia adalah kalikan ya. Nah, monggo ya, silakan dicek lagi ya.
Jadi kita akan menuliskan ya di dalam static void main hanya info tambah, info selisih, info kalikan ya. Sudah lebih sederhana ya. Sehingga itu memudahkan ya, memudahkan siapa? Memudahkan untuk programmer dirinya sendiri atau mungkin untuk orang lain ya. Kenapa orang lain ya harus kita bantu ya? Nah, biasanya antar programmer itu saling memberikan saran ya. Ini kode programnya terlalu panjang. Ini kode programnya bisa disederhanakan. Sebaiknya gunakan fungsi. Jadi ada semacam saran-saran dari atau masukan ya dari antar developer ya. Jadi kita nggak boleh ego, tidak boleh apa namanya sombong ya. Ini algoritma saya paling benar misalkan. Tidak bisa ya kita mengatakan seperti itu ya. Namanya juga manusia, pasti butuh pertolongan manusia yang lain ya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang saling bermanfaat ya terhadap manusia lainnya ya. Baik bermanfaat terhadap masyarakat, bermanfaat terhadap lingkungan. Misalnya suka menanam pohon ya, lagi ada apa? Tanah kosong ya dan sering banjir, kita buatkan bendungan, kita buatkan tanam pohon di sekelilingnya ya sehingga menangkis atau meminimalisir dampak apa namanya dampak banjir seperti itu ya. Dan kalau terkait dengan algoritma yang tadi seperti ini, kalau ada yang mengkritik berarti dia sebenarnya memperhatikan ya, bukan ingin menjelek-jelekkan ya di bidang akademik, di bidang pembelajaran seperti ini. Kalau ada yang mengkritik kita, maka kita harus pertama kali mengucapkan syukur ya, alhamdulillah. Ya, berarti algoritma kita, kode program kita apa namanya diperhatikan ya. Ada orang lain yang ingin memberikan koreksi, ada orang lain yang ingin memberikan komentar ya, bagaimana semestinya ya dan lain sebagainya. Tetap ya mengambil keputusan siapa? Diri kita ya. Oke, kalau hanya seperti itu ya bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Oke, nah, seperti ini ya. Jadi selamat berbagi wawasan ya di sini. Oke. Kalau mungkin ada yang masih keliru, ya silahkan ditanyakan. Kalau bisa dicoba kembali ya, dicoba kembali seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang keliru? Ada. Nah, di sini ada baris 38 dan 39. Ada integer X1 sama dengan 100 ya. Coba saya ganti deh menjadi 1000 ya. Ini pun 2000 ya. Apakah ngaruh ya? Nah, tidak ya. Kenapa? Karena pada baris 61 ya, integer A sama dengan 100, B sama dengan 200 ya. Dan kalau ketika dilakukan pemanggilan pada baris 69, info tambah ya, A tambah B, A dan B. A-nya kan 100 bukan 1000 ya. Maka B 200 ya, bukan 2000 ya. Nah, di atas ada namanya inisialisasi ya. Integer X1 sama dengan 1000, X2 sama dengan 2000. Kenapa ada inisialisasi? Dikhawatirkan ada user ya, pengguna belum menuliskan kode program baris 61 dan baris 62 ya.
Kalau tidak dituliskan ya, kalau di bahasa pemrograman Java, maka akan dianggap nilainya nol ya. Itu seakan-akan sederhana ya, tapi di sistem operasi itu berbahaya ya. Apa berbahaya? Kalau kita membuat misalkan dengan bahasa pemrograman tertentu yang masih belum adanya mekanisme untuk penyelamatan ya, namanya exception handling, maka bisa jadi akan berakibat null pointer ya. Apa null pointer ya? Si pointernya ini dia kosong atau dipaksa diisikan dengan alamat memori apapun ya. Nanti ada ya. Mungkin Profesor Gandeva Bayu bisa menjelaskan lebih detail lagi ya. Seperti itu. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan di sini ya. Oke, nah ini pun baris 74 nanti bisa kita cukup tuliskan ya. Info selisih A dan B. Sederhana dia ya. Oke, baris 80 nah, bisa kita apa namanya? Bisa kita sederhanakan ya. Info kalikan A dan B seperti ini dia ya. Jadi sudah sangat sederhana ya. Kalaupun di run ya tetap akan menghasilkan yang hasil kalinya berapa, hasil pengurangan ya dan hasil perkalian ya. Nanti akan timbul pertanyaan, Pak Barja, kalau saya isikan ya B atau A atau dua-duanya yang misalkan nolnya terus seperti ini ya, terus ya, banyak banget. Apa yang akan terjadi? Oke, nah, di sini sudah masuk ada istilah namanya pengujian perangkat lunak atau ada istilah validasi ya perangkat lunak atau mungkin jaminan mutu sistem informasi atau jaminan mutu aplikasi ya atau mungkin ada istilahnya white box testing, ada black box testing ya. Ini hanya istilah ya. Nanti teman-teman akan belajar kembali. Kalau integer ya, dia hanya sanggup menampung ya sampai maksimal nilai positif 2, sekian miliar ya. Di sini kan nolnya banyak nih ya. Ini apa nih ya? 2 kuadriliun mungkin ya. Kurang tahu lah ya, banyak banget ya. Kalau dipaksakan ya kita lakukan run, maka akan terjadi error ya. Apa pesan errornya? Nah, di sini ya. Nah, ini dikasih tahu nih, Pak Barja nih. Di tulisan kode program Anda di kelas main.java pada baris 62 ada kesalahan, ada error. Apa salahnya ya? Apa kelirunya? Integer number ya. Angka integernya is too large ya, terlalu besar ya, terlalu banyak. Oke. Dia hanya sanggup menampung berapa? Hanya menampung ya integer dot pax maximize ya. Kita coba cek di sini ya. Ada nggak di sini ya? Integer ya. Oke, integer dot maksimum ada nggak ya? Max number ada nggak? Oke, kalau nggak bisa kita tanyakan ke Google ya. Oke, dia 2 pangkat 31 ya. Oke, dari min 2 miliar sekian sampai positif 2 miliar sekian ya nilai. Jadi kalau nolnya nih banyak ya, ini tidak bisa dieksekusi ya. Tapi ada 2 nolnya banyak atau mungkin angka nolnya banyak banget ya. Misalkan nolnya sampai terus menerus dia ya, mungkin sampai ke galaksi Bima Sakti ya atau mungkin galaksi yang lain misalkan banyak banget seperti ini. Ternyata ini sangat penting ya, terutama di ilmu namanya penyandian data ya, atau istilahnya kriptografi. Yakni bisa dicari ya nilai yang menghasilkan apa namanya itu nilai yang bisa menghasilkan bilangan relatif prima terbesar ya
menggunakan nanti ada metodenya Fermat ya. Kenapa butuh bilangan prima? Nah, salah satu untuk digunakan sebagai kunci ya, kunci membungkus atau mungkin mengubah susunan bit sehingga menjadi pesan acak. Kalau ada tulisan atau pesan berisikan, "Halo, saya Barja. Sebentar lagi saya akan membeli semua tanaman hias yang ada di bumi." Misalkan seperti itu ya. Lalu saya sandi. Saya sandikan ya, saya menggunakan beberapa atau satu ya kunci metode enkripsi menjadi pesan acak. Dibaca orang lain pun tidak terlihat ya, tidak tampak semacam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau yang bahasa lain. Karena sudah diacak ya bitnya ya. Oke. Nah, di situ. Jadi tetap nanti akan ada ditemukan ya, nolnya banyak banget ya. Misalkan 2 pangkat 1 juta ya, 2 pangkat berapa ya. Nah, seperti itu banyak ya. Untuk saat ini masih seperti ini dulu ya kita akan gunakan ya. Dan di Java pun sebenarnya bisa kita gunakan mekanisme untuk menyelamatkan kode program kita ya. Istilahnya namanya adalah exception handling ya. Oke ya. Oke. Terus mungkin sekian dulu ya. Ada yang belum bisa di compile di run? Cek. Ada yang masih belum bisa di compile? Saya belum bisa, Pak. Oke ya, silakan. Saya coba stop share. Tunggu ya. Ini oh, hello world-nya dihapus saja tanda plusnya itu ya. Baris 26. Nah, itu ya. Sip. Kita coba run. Oke, masih sama ya. 100 tambah 200 sama dengan 200. Ada yang keliru tuh. Coba kita cek deh ya. Di static integer tambah. Di atas ya. Ke atas lagi. Nah, stop. Tambah. Nah, baris 7 ya. Return X1 ditambah X2 ya. Terus untuk kalikan, coba di run lagi. Masih ya. Itu integer X1 kok bukan plus ya. Koma tadi benar. Cuma return X1 bukan sama dengan tapi ditambah. Nah, coba kita cek lagi. Plus belum ada tanda plusnya. Oke ya, coba. Oke. Coba lihat hasilnya. Yang paling bawah berapa yang kalikan? Terus ke bawah yang kalikan? Belum ya? Yang perkalian belum ya? Pada baris 35 coba dituliskan info tambah ya. A dan B ya. Itu ada info tambah A dan B.
buka kurung ya, buka kurung A dan B titik koma. Lalu ke baris kode program paling bawah. Coba ke bawah lagi ke kode program. Oh, yang kali kan belum ditulis ya. Ke paling bawah, ke paling bawah lagi. Terus ada lagi. Mentok, Pak. Oh, maka oh itu baris 46 ditulis info selisih. Info kalikan ya, kalikan. Ya, oke. Coba cek. Baru dia sama ya. 20.000. Oke, ya, sip. Oke. Oke, saat ini kita mempelajari tentang fungsi dulu ya. Oke, mempelajari fungsi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, tetap semangat. Nah, nanti rekamannya ini akan saya share ya, akan saya share. Oke. Oke, sekian dulu ya dari pembelajaran kita. Oke, tetap semangat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.